Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sesuatu kepada anak-anak juga Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan PJJ yang sudah kita jalani selama 6 bulan ini. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 ini memaksa segala sesuatunya berubah, termasuk di dunia pendidikan. Jika dulu rutinitas anak-anak bangun pagi, sholat subuh, kemudian mandi dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, kemudian dari jam 7 sampai setengah 4 anak-anak berada di sekolah, sekarang semuanya berubah total. Dulu anak-anak menerima pembelajaran secara langsung di kelas bersama guru-gurunya, sekarang tidak. Anak-anak menerima pembelajaran jarak jauh melalui gadget atau HP masing-masing. Dan kami selaku guru juga hanya bisa menyampaikan materi jarak jauh tanpa bisa berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Sehingga selama pandemi ini tidak hanya orang tua saja yang merasa kesulitan atau repot, tetapi kami sebagai guru dan anak-anak sebagai siswa, sebagai murid juga merasa kesulitan dan repot. Jadi semua kita ini direpotkan. Tetapi mau bagaimana lagi? Kita harus bisa memakluminya karena kondisinya seperti inilah yang sedang kita hadapi. Anak-anak, meskipun kita harus tetap PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi teacher berharap jangan sampai mengurangi semangat belajar kalian. Dan harapan teacher, jangan sampai PJJ ini justru menjadi beban buat kalian. Di sini teacher mau menyampaikan bagaimana supaya PJJ kita ini tetap efektif dan kalian tidak terbebani oleh PJJ ini atau tidak terbebani oleh pembelajaran jarak jauh ini. Kalau sebelumnya di antara kalian ada yang begitu menerima video pembelajaran, kalian menyimak dari awal sampai akhir. Ada juga di antara kalian yang menyimak pembelajaran itu hanya di awalnya aja atau openingnya saja, hanya sebagai syarat kalau kalian sudah membuka video itu. Bukan itu yang diharapkan teacher ya anak-anak. Teacher mengharapkan kalian tetap menerima materi dengan baik walaupun dalam keterbatasan. Walaupun dalam pembelajaran yang kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika selama ini ada di antara kalian yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas, teacher harapkan mulai hari ini jangan pernah menunda tugas lagi. Karena sekali kalian menunda tugas, maka akan ada tugas-tugas berikutnya yang tertunda. Dan itu yang membuat kalian merasa terbebani dan akhirnya merasa tugasnya kok banyak banget ya teacher. Itu. Padahal sebenarnya tugas yang teacher berikan kepada kalian itu sudah ada ukurannya anak-anak. Jadi teacher tidak boleh memberikan tugas terlalu banyak dan juga tidak kurang. Jadi apa yang sudah teacher berikan kepada kalian, yang sudah teacher berikan kepada kalian, itu sudah diukur, sudah ada ukurannya. Jadi buat anak-anak mulai sekarang, rubah kebiasaan yang kemarin kurang baik, kita sekarang merubahnya lebih baik lagi. Caranya, bangun pagi, sholat subuh, kemudian mandi atau olahraga, sarapan, kemudian waktunya membuka HP atau membuka gadget untuk melihat tugas hari ini, kalian bisa memulai setelah sarapan. Jadi jangan lupa sarapan dulu. Simak video pembelajaran yang sudah teacher kalian berikan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan itu tidak memakan waktu banget kok ya. Paling lama itu biasanya rata-rata sekitar 10-15 menit. Bahkan ada yang kurang dari 10 menit. Simak dengan baik. Setelah kalian menyimak video pembelajaran itu, kerjakan tugasnya. Jangan menunda sampai besok. Kalau misalnya kalian menunda membantu ibu dulu atau apa dulu, boleh silahkan, tetapi kerjakan hari itu. Jangan ditunda-tunda. Oke?
Dan yang perlu teacher ingatkan, kalian boleh bermain gadget anak-anak. Boleh, karena sekarang adalah era teknologi. Sekarang adalah zamannya zaman digital. Kalau kalian tidak mengenal gadget, itu juga kurang baik. Karena tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada. Boleh kalian mengenal gadget, bermain gadget, tetapi ingat, harus ada batasan waktunya. Tidak seharian penuh dari bangun sampai tidur lagi bermain gadget, sampai lupa tugas, lupa membantu ibu, lupa sholat, lupa kegiatan-kegiatan yang lebih berfaedah buat kalian. Tidak seperti itu. Jadi setelah kalian mengerjakan tugas, membantu orang tua, berolahraga, dan kegiatan-kegiatan lain, kalian boleh membuka gadget, membuka sosial media, kemudian bermain game, boleh, tapi harus ada waktunya. Maksimal 2 jam per hari, ya. Kalau dulu ketika kalian sekolah, teacher memberi waktu maksimal 30 menit per hari. Sekarang teacher bisa memaklumi, oke, 2 jam setiap hari. Tapi bagi kalian yang tidak bermain gadget, teacher acungi jempol. Ya, manfaatkan waktu luang kalian untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Misalnya kegiatan fisik, membantu orang tua, membantu menjaga adik, atau berolahraga, atau kegiatan fisik lainnya, bermain sepeda, bermain layang-layang. Jadi kegiatan fisik apapun bisa kalian lakukan asal aman dan tetap dalam protokol kesehatan. Untuk itu Bapak Ibu orang tua murid sekalian, saya mohon bantuannya untuk kita bekerja sama, panjenengan semua membantu mengontrol dan memonitor kegiatan anak-anak di rumah. Jadi untuk kegiatan bermain gadgetnya kita sepakati ya Bapak Ibu, kita batasi. Apalagi game online. Game online itu sangat merusak dan meruntuhkan semangat belajar anak. Anak-anak boleh main game, kalau bisa game offline saja, nggak usah game online. Karena game online semakin hari semakin lama dimainkan, semakin membuat kecanduan. Tidak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun itu bisa kecanduan game online. Jadi mari kita jauhkan anak-anak dari game online ya Bapak Ibu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon kerjasamanya untuk mengontrol kegiatan anak-anak di rumah. Yang pertama, kerjasama untuk mengontrol kegiatan anak-anak di rumah. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan kewajiban-kewajiban belajar anak, selain kewajiban anak-anak untuk beribadah. Karena dari sini kita akan membentuk kebiasaan-kebiasaan pada anak, dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang akhirnya akan membentuk karakter anak. Yang ketiga, batasi anak-anak untuk bermain gadget. Maksimal sehari 2 jam saja. Kalau anak-anak memang tidak terbiasa main gadget, itu malah lebih bagus. Makanya saya bilang, saya acungi jempol pada mereka. Mereka boleh kenal, tapi tidak harus bermain setiap hari. Kemudian yang keempat, tolong setiap pencapaian yang dilakukan pada anak, walaupun itu hanya sedikit, kita apresiasi agar anak tetap bersemangat. Kemudian yang kelima, bantu anak dengan semangat dan motivasi. Kita fasilitasi sebisa apa yang kita mampu. Jadi kalau misalnya anak-anak punya semangat belajar yang lebih jika ditunggui ibu atau ayahnya ketika sedang belajar, mari kita luangkan waktu untuk menunggu anak-anak ketika sedang belajar. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa juga anak-anakku sekalian, tolong perhatikan pesan teacher tadi dan tetap semangat untuk belajar supaya kita tidak ketinggalan. Tetap jaga kesehatan, tetap jalani protokol kesehatan, dan tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.